Pencipta lagu Yoni Dores kini mendadak minta maaf kepada pedangdut Lesti Kejora. Pihak Yoni kini membuka lebar jalur damai terkait masalah hak cipta lagu miliknya yang kabarnya dinyanyikan Lesti tanpa izin. Yoni bahkan tak gengsi meminta maaf pada Lesti karena meluasnya persoalan di antara keduanya. Sikap tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Yoni, Diolipa Yubara. Kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores, mungkinnya kemudian timbul cerita-cerita atau tuduh-tuduhan dari pihak asistennya. Katanya dikutip dari grid.id Selasa 17 Juni 2025. Diolipa Yubara juga menghindari adanya laporan balik yang bisa saja dilakukan Lesti Kejora. Terlebih menurutnya, masalah ini berawal dari kesalahpahaman. Ia kembali melakukan permintaan maaf terhadap Lesti Kejora mewakili kliennya yakni Yoni Dores. Dia pun berharap ada ruang mediasi yang dapat mempertemukan sang klien dengan Lesti Kejora, pihak yang dilaporkan. Tribunnews beberapa waktu lalu sempat menggegerkan, ini karena ada penyanyi dangdut Lesti Kejora yang dipolisikan oleh seorang pencipta lagu bernama Yoni Dores. Ini setelah sekian lama bungkam, akhirnya Lesti Kejora atau biasa dikenal Dede Lesti, akhirnya angkat bicara dan merespons mengenai laporan polisi yang dibuat oleh Yoni Dores. Melalui kuasa hukumnya, Sadrah Seko Adi, Lesti menghargai dan juga menghormati laporan polisi yang dibuat oleh Yoni Dores. Tentu mereka menyerahkan ke pihak kepolisian. Nah, dalam keterangannya dalam jumpa pers di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin 16 Juni, Sadrak juga meluruskan sejumlah tuduhan yang disampaikan oleh Yoni Dores kepada Lesti. Ini termasuk mengenai Yoni yang mengaku datang ke rumah Lesti. Dikatakan oleh Sadrak bahwa kala itu Lesti sedang melaksanakan kegiatan syuting, sehingga dari pernyataan Yoni Dores yang mengatakan atau mengaku tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu, itu karena kesibukan dari Lesti Kejora sendiri. Dan hal tersebut dikatakan oleh Sadrak bahwa tidak sesuai dengan fakta. Kemudian poin kedua, ini pihak Lesti adalah menyoroti teguran tertulis yang dibuat Yoni yang dilayangkan untuk Lesti yang diklaim sudah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali. Namun ternyata faktanya hanya diterima 1 kali, yakni yang dilayangkan pada 1 Maret 2025 yang kemudian telah direspons oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa hukum Yoni Dores pada 11 Maret 2025. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores melalui asisten dan juga kuasa hukumnya dinilai oleh pihak Lesti ini adalah hal yang tidak benar. Kemudian Sadrak juga merespons mengenai pernyataan Yoni yang mengaku tidak tahu siapa sosok manajer Lesti. Namun dikatakan oleh Sadrak bahwa hal tersebut harusnya bisa dicari di media sosial ataupun di pemberitaan media massa. Sehingga untuk mencarinya cukup mudah karena pihak Lesti juga sudah menampilkan alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Sadrak juga menyoroti alasan Yoni melaporkan Lesti ke polisi karena tidak mencantumkan nama Yoni dalam cover di sebuah konten di YouTube. Sadra menegaskan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Lesti ataupun tim manajemen. Jadi hal tersebut dianggap atau seolah-olah memframing bahwa Lesti ini melakukan kesalahan. Terkait dengan 13 bukti yang sudah diserahkan, mereka sudah mengkaji dan itu tadi temuannya adalah mereka tidak melakukan atau tidak mengakui tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak Yoni Dores.